Nah sobat, kali ini Ro kembali lagi di Museum Indonesia. Ingin mencari tahu tentang lantai 2 dan 3. Ada apa aja sih di lantai 2 dan 3? Menurut informasi, di lantai 2 memamerkan miniatur rumah-rumah adat dan juga memamerkan alat-alat tradisional yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari seperti berburu, bertani, dan bernelayan. Ada juga transportasi tradisional. Di ruangan ini kita juga dapat mempelajari tentang upacara-upacara adat. Lantai terakhirnya memamerkan tentang kerajinan tangan seperti kain batik, songket, dan tenun. Wah, bagus ya sobat, pembuatannya fokus dan ekstra sabar. Ada juga kerajinan lainnya seperti seni ukir dan seni pahat. Pembuatannya juga macam-macam nih sobat. Ada dari kayu, logam, tembaga, perak, hingga keramik. Halo teman, selamat datang di Sahabat Ro. Kita berada di Museum Indonesia, di mana Museum Indonesia ini adalah suatu bangunan yang menceritakan seluruh karakter dari anjungan di Indonesia. Dan bangunan Museum Indonesia ini dibangun pada tahun 75 dan diresmikan oleh Bapak Presiden yang kedua, yaitu Bapak Haji Muhammad Soeharto pada tanggal 20 April 1980. Jadi usianya kurang lebih saat ini sudah 40 tahunan. Dan di Museum Indonesia ini adalah bangunan yang bertemakan arsitektur Bali, karena untuk bangunan sendiri ini dirancang dan dibangun oleh langsung dari orang-orang yang berada di Bali, yaitu bernama arsiteknya Ida Bagus Tugur. Di Museum Indonesia ini di lantai satunya itu temanya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi nanti adik-adik bisa melihat mulai dari pakaian adat, musik-musik tradisional, serta seni-seni kriya seperti wayang dan alat musik. Itu untuk di lantai satunya. Untuk di lantai 2-nya nanti adik-adik bisa melihat yaitu tentang manusia dan lingkungan. Jadi temanya itu adalah manusia dan lingkungan. Jadi nanti adik-adik bisa melihat ada apa aja sih di lantai 2-nya. Lantai 2 itu menceritakan tentang sosial geografi yang ada di masyarakat Indonesia seperti mata pencarian, adat istiadat seperti sunatan, seperti mandi 7 bulanan, siraman. Nah, itu ada di lantai 2-nya. Sedangkan di lantai 3-nya nanti adik-adik bisa melihat kerajinan-kerajinan tangan yang ada di seluruh dari Nusantara. Dan ada yang sangat terkenal di Museum Indonesia itu disebut pohon hayat. Nanti detailnya itu seperti bangunan seni kriya, itu yang tingginya kurang lebih 8 meter. Langsung dibuat di Museum Indonesia. Baik, sekarang kita masuk di musik dari Sumatera Barat, ya, di mana ini adalah musik talempong ya. Sama di mana-mana musik dari setiap daerah, upacara tujuannya adalah untuk mengiringi upacara adat maupun acara pernikahan dan keagamaan. Kita lanjut. Gunakan ini talempong yang berasal dari Sulawesi Utara. Baik, adik, sekarang kita lanjut ke lantai 2. Yuk. Ayo ikut. Ya, ini. Lantai 2. Baru sekarang kita tepat berada di lantai 2 ya. Jadi lantai 2 Museum Indonesia ini temanya adalah manusia dan lingkungan. Jadi kita akan melihat adat-adat yang adat-adat yang berasal dari Nusantara. Yuk, langsung ya. Nah, Dero, sebelum kita melihat adat istiadat dari Nusantara, kita akan melihat yang namanya kapal pinisi. Ini adalah miniatur kapal pinisi yang berasal dari Sulawesi, di mana sebelum adanya teknologi, orang Indonesia telah mampu membuat kapal canggih seperti ini sebelum adanya teknologi yang dapat mengelilingi samudra. Ya. Ini ada 7 layar, di mana 7 layar ini mengandung dari arti surat Al-Fatihah dalam agama Islam ya. Dan ini terbuat
dari kayu ya, tanpa menggunakan alat ukur. Jadi hanya menggunakan feeling. Ya, makanya disebut Indonesia nenek moyangku seorang laut. Kita lanjut. Nah, ini adalah alat-alat tradisionalnya ya. Alat transportasi yaitu seperti perahu rakit, ya kan. Ini terbuat dari bambu untuk digunakan untuk menyeberangi sungai ya, karena kan Indonesia terbagi sangat banyak ya sungai-sungai atau untuk menyeberangi sungai tersebut. Sedangkan ini sebelum adanya mobil ya dek, ada andong dan dokar, di mana untuk menariknya itu menggunakan tenaga sapi maupun dari kuda. Nah, kita akan melihat seni aksara. Aksara itu apa sih? Aksara adalah suatu tulisan ya. Tulisan baik itu dari Pallawa maupun dari sastra Arab maupun dari yang lainnya. Nah, ini contoh dari aksara dari Cirebon ya. Itu aksara Arab. Ya, ini di kain batik. Nah, jadi bisa melihat maupun yang di keramik. Ya. Keramik. Jadi ditulis lafaz Allahu Akbar ini terbuat dari keramik, dari kain batik, serta dari huruf Pallawa ya, dari Jawa ya. Ini seperti ini. Nah, ini adalah aksara yang sebelum adanya alfabet seperti saat ini, yaitu disebut abjad Pallawa ya. Jadi setiap daerah itu memiliki abjad yang berbeda ya, daerah seperti Bali, Jawa, Batak maupun Lampung, Bugis itu memiliki ciri khas tersendiri dalam seni aksaranya. Di Indonesia memiliki adat istiadat ya, yaitu salah satunya adalah upacara penobatan datuk. Datuk itu disebut sebagai suatu ketua ya pada suatu desa ataupun wilayah sebagai penentu. Nah, ini adalah upacara penobatan datuk di mana seorang datuk yang lama memberikan penerusnya untuk meneruskan memimpin suatu wilayah atau suatu desa. Sedangkan upacara potong gigi selanjutnya adalah upacara potong gigi yang berasal dari adat Bali, di mana ketika anak usia remaja ya sudah mau dewasa, usia 15 sampai dengan 17 tahun, giginya, taringnya akan diratakan. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menghilangkan roh-roh jahat pada dirinya. Lanjut. Sedangkan upacara khitanan ya. Upacara khitanan apa? Disebut juga sunatan. Sunatan itu wajib ya, terutama bagi umat Islam ya, dimana bagi pria akan dipotong ya, disunat dari alat kemaluannya agar menjadi suci. Nah, ini adalah upacara yang berasal dari Sulawesi. Baik, kita lanjut. Nah, ini adalah beca ya. Beca. Jadi sebelum adanya teknologi motor itu orang Indonesia menggunakan beca sebagai transportasi pintar. Ya, lanjut. Peralatan dapur. Nah, sebelum adanya alat-alat plastik ya, ataupun dari tanah liat. Kalau tembaga biasanya oleh bangsawan ya. Kalau tanah liat seperti kita dulu ya, jadi untuk tekonya maupun buat minumnya, kendi itu digunakan untuk alat-alat perabotannya. Perabotan. Nah, untuk peralatan anyaman seperti bakul, tutup nasi, maupun tentengan, maupun untuk menaruh lauk, ini seperti ini terbuat dari rotan. Ya. Dari rotan. Jadi untuk perabotannya ataupun kerajinan tangannya terbuat dari rotan. Nah, ini tadi dibilang sebelum adanya perabotan seperti sekarang ini, orang dulu itu menggunakannya kendi. Terbuat dari tanah liat maupun dari piringnya. Nah, lanjut. Nah, ini kerajinan tangan yang berasal dari rotan, disebut tudung saji. Nasi. Ya. Nasi. Kita tiap hari makan nasi. Nah, di zaman dahulu sebelum adanya traktor itu masih menggunakan alat-alat seperti ini di dalam alat pertanian. Jadi masih menggunakan alat-alat manual ya. Seperti ada lumbung padi, ya kan? Seperti ada untuk melunakan berasnya, tapi menggunakan alat-alat yang tradisional. Di dalam menjadikan dari padi menjadi beras. Nah, ini seperti ini. Bahkan kita bisa melihat
sebelum ada traktor masih menggunakan kerbau. Kerbau. Ya, untuk menggemburkan tanah. Tanah. Ini seperti ini. Serta alat-alat yang lainnya seperti arit, cangkul. Nah, ini masih digunakan sampai saat ini. Sedangkan alat-alat Alat perburuan. perburuan. Jadi setiap daerah itu mata pencarian berbeda-beda ya, Deo. Nah, untuk di daerah yang hutan ya, itu lebih banyak dalam memenuhi kebutuhan makanannya itu berburu. Seperti di Papua, di suku-suku pedalaman, nah itu menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan berburu. Tentunya berburu tidak asal berburu, ada jadwal-jadwalnya sehingga tidak merusak ekosistem. Untuk alat perikanannya, Alat Nah, ini perikanan. biasanya mata pencarian bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir laut. Untuk cari-cari ikan ya? Nah, untuk dia memenuhi kebutuhannya, mata pencariannya itu biasanya seorang Layan. nelayan. Ini adalah upacara cuci keris Cuci keris. yang berasal dari suku Jawa. Nah, upacara cuci keris, di mana upacara cuci keris ini biasanya dilakukan pada setiap malam satu suro. Satu suro. Satu suro itu malam tahun baru Islam ya. Jadi bagi masyarakat suku Jawa zaman dahulu itu akan mencuci benda-benda pusakanya seperti keris maupun tombak. Nah, Ini Minotaur lumbung. ini lumbung. Tahu lumbung di laut? Lumbung adalah suatu rumah digunakan untuk menyimpan beras. Ini setelah padinya panen akan Disimpan di sini? di rumah-rumah ini. Rumah-rumah. Gitu. Jadi tujuannya untuk menyimpan untuk waktu kedepannya. Ini juga sama Ini nih. juga sama lumbung padi. Dari Jawa, dari Papua, dari Sulawesi. Kalau yang ini apa nih? Kalau yang ini beda. Kalau ini adalah miniatur tempat peribadatan yang berasal dari Aceh dan Papua atau disebut rumah santri. Nah, ini rumah santri zaman dahulu seperti ini. Sedangkan ini dari Papua untuk rumah ibadahnya. Nah, kalau yang ini adalah rumah-rumah miniatur rumah adat ya. Jadi sebelum nanti Dero melihat yang secara besarnya rumah adatnya yang dari Indonesia, ini miniaturnya ini berasal dari Sulawesi, dari Sumatera, dari Jawa. Nah, ini juga ada serta rumah pohon dan rumah Papua. Nah, ini seperti ini. Sekarang kita akan lanjut ke lantai 3 atau lantai terakhir. Lantai terakhir yang berada di Museum Indonesia. Indonesia. Nah, Darup, sekarang kita tepat berada di lantai 3 Museum Indonesia. Tadi judulnya dari lantai 3 adalah seni Ini dan dan karya. kriya. Kriya. Dan di depan kita ini adalah pohon hayat. Pohon hayat. Ini pohon hayat ini tingginya 8 meter. Lebarnya 4 meter dan dibuat langsung di sini. Nah, ini terbuat dari tembaga yang mengandung sebagai filosofi bahwa budaya Indonesia harus dijaga dan dirawat serta dapat diteruskan. Itu disebut tunggak semi. Bahwa Tunggak budaya semi. Indonesia itu tidak akan mati lekang oleh waktu. Mati satu, tumbuh seribu. Kenapa? Karena ada generasi muda yang akan terus menjaga. Ini disebut pohon hayat. Pohon hayat. Ini tingginya 8 meter, luasnya 4 meter Tingginya nih. 8 meter, lebarnya 4 meter. ada sebagai naga sebagai lambang dari ibu pertiwinya. Dan sayap-sayapnya itu menjurus ke 4 mata angin. Di dalamnya juga ada melambangkan flora dan serta fauna yang terdapat dari seluruh Nusantara. Jadi ini dibuatnya langsung di sini. Ini digunakan sebagai closing atau penutup yang ada di Museum Indonesia. Indonesia. Jadi setiap ada bangunan pasti ada penutup atau sebagai ikoniknya dari suatu bangunan tersebut. Nah, ini adalah suatu penutup dari Museum Indonesia. Kita lanjut ke sana. Nah, di Rob, sekarang kita akan melihat alat-alat tradisional kerajinan. Tadi kan kita judulnya kriya ya. Iya. Kriya itu berarti artinya kerajinan. Kerajinan. Tangan dari suatu masyarakat. Nah, ini disebut patung-patung asmat. Patung asmat itu apa sih? Itu ada suatu kerajinan yang berasal dari daerah Papua. Nah,
ada patungnya, ada ukiran temboknya, ada tempat makannya. Dan dari suku Asmat ini merupakan suku yang sangat terkenal, ya. Kenapa terkenal? Dengan ukiran kayunya sangat artistik atau sangat mengandung nilai seni yang tinggi. Sedangkan yang ini adalah berasal dari suku Toraja, ya. Toraja. Seni ukir kayu yang berasal dari suku Toraja yang berada di Sulawesi. Nah, kita lanjut. Ini adalah ukiran kayu, ya, di mana dari suatu batang pohon diukir menjadi suatu kriya atau kerajinan yang sangat indah. Ini menceritakan tentang peperangan Ramayana, ya. Itu, jadi ada Hanumannya, ada Ramanya, ada Sintanya. Dan ini adalah ukiran yang terbuat dari gading gajah. Nah, Gading gajah. ini ada Hanumannya tuh pasukan Kera. Nah, ini menceritakan tokoh dari cerita Ramayana. Ini patung kayu yang berasal dari Bali, dari Jepara. Bahkan di Jepara itu yang sangat terkenal ya dari Indonesia karena ukir kayunya yang sangat tinggi ya. Nah, ini dari Jepara nih. Bahkan masyarakat Jepara sebagian besar mata pencariannya adalah sebagai pengukir kayu. Ini dari keramik. Nah, yang ini ini adalah ukiran kayu dari batang yang utuh ya. Jadi nggak ditambah-tambahkan. Itu mengandung dari manusia yang sedang menangkap menangkap ya dari ayam. Ini terbuat dari batang pohon yang utuh. Nah, ini keramik tradisionalnya atau keramik modernnya. Lanjut ya. Ini alat-alat yang terbuat dari kuningan ya. Ini ada biasa digunakan oleh bangsawan bagi raja-raja di dalam menjamu seorang tamunya ya. Nah, ini seperti kendi-kendinya, bahkan memukul kasur. Ya. Itu terbuat dari kuningan. Kuningan. Ini kerajinan-kerajinannya seperti ini. Nah, di Eropa sekarang kita akan lihat senjata tradisional. Ini senjata tradisional yang berasal dari Bali. Ini keris. Nah, disebut dengan keris. Nah, di mana keris setiap daerah memiliki ciri khas yang berbeda itu dari look-looknya ataupun dari hiasannya. Ini berasal dari Jawa, Yogyakarta, ya kan? Dari Sulawesi. Nah, ini sedangkan yang alat tradisional seperti dari Jawa Barat disebut kujang. Golok itu berasal dari Betawi. Nah, seperti ini. Ada juga disebut juga yang dari Aceh itu rencong ya. Rencong. Nah, ini seperti ini bentuknya. Dan senjata yang sangat terkenal salah satunya itu berasal dari suku Dayak. Suku Dayak ini disebut dengan mandal. Dan juga disebut tamengnya itu yang berasal dari suku Dayak. Nah, ini digunakan untuk peperangan ya. Di dalam suatu masyarakat tersebut. Yang ini juga senjata. Nah, ini juga senjata tradisional. Bahkan ada salah satu senjata yang terkenal dari Maluku ya, yang digunakan dulu uang seribuan oleh Kapiten Patimura. Nah, ini seperti ini jenis-jenisnya. Yang ini mata-mata uangnya nih. Nah, lanjut kita sekarang ke mata uang. Jadi sebelum adanya mata uang saat ini, itu mata uang zaman dahulu seperti ini. Mulai dari zaman Indonesia baru merdeka sampai dengan mata uang sebelum Indonesia merdeka. Nah, ini zaman mata uang Republik Indonesia. Jadi mata uang zaman dahulu itu setiap daerah berbeda-beda deh, Rob. Misalkan dari Banten seperti ini, dari Yogyakarta seperti ini, dari Jakarta seperti ini, dari Riau seperti ini. Dari Riau juga berbeda. Jadi setiap mata uangnya pada suatu provinsi berbeda. Beda. Kalau sekarang kan sama semua, ya. Nah, di pada zaman Jepang ini juga ada mata uangnya. Nah, ini seperti ini. Di dalam menggunakan alat tukar keseharian. Nah, sedangkan di zaman Belanda seperti ini. Disebut golden, nah dulu ya. Kalau Jepang disebut Nippon. Nah, ini mata uang zaman dulu. Iya. Ini uang, bukan kertas. Uang. Ya. Maksudnya mata uang kertas yang seperti kertas ya kalau kita lihat zaman sekarang ya. Tapi ini digunakan sebagai alat
tukar menukar zaman dahulu. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, ini kerajinan-kerajinannya seperti terbuat dari kerang ya di Eropa ya, ini seperti ini. Sangat unik, terbuat jadi batu akik maupun selainnya. Maupun alat logam terbuat dari perak, nah ini seperti ini. Dan ada kain-kain yang sangat terkenal, itu disebut kain batik. Jadi kain batik itu adalah suatu kain yang asli dari Indonesia. Bahkan sudah diakui dunia. Nah, ini seperti ini. Kain batiknya seperti ini di Eropa bisa dilihat. Nah, jadi sangat banyak ya kain batiknya. Dan proses pembuatannya seperti ini, kain batik. Jadi dicutting seperti ini menggunakan lilin maupun kompor kecil ya. Jadi tekniknya itu dicat langsung, di-cutting ya, langsung oleh seorang ibu-ibu biasanya. Ini seperti ini. Tapi seiring berkembangnya zaman menggunakan alat cetak. Ini seperti ini. Nah, ini tenun, kain tenun beda dari kain batik. Nah, ini kain tenun yang berasal dari bagian timur Indonesia, dari NTT maupun NTB. Nah, ini alat pembuatannya itu Pembuatan kain tenun. kain tenun. Jadi ditenun langsung menggunakan alat tradisional seperti ini tanpa menggunakan mesin. Nah, ini seperti ini. Maupun alat kain selanjutnya ini yang terkenal adalah songket. Ini sama tenun juga. Nah, ini disebut songket yang berasal dari daerah Sumatera. Ya. Dan di Eropa juga bisa melihat perhiasan-perhiasan zaman dahulu. Nah, ini seperti ini ya. Nah, perhiasan yang berasal dari provinsi Indonesia seperti kepala, tusukan konde, cabutan gigi, maupun ini kalung. Ya. Kalung itu perhiasan nggak harus dari emas zaman dahulu. Bisa terbuat dari gigi-gigi hewan ya, maupun yang lainnya. Nah, ini seperti gesper. Ini ikat pinggang. Gelang, cincin. Ini adalah perhiasan-perhiasan zaman dahulu yang terbuat dari perak maupun kuningan. Nah, ini seperti ini perhiasannya. Ini peniti. Peniti juga ada. Jadi dibuatnya langsung seperti itu, manual tanpa menggunakan mesin diketok-ketok. Nah, bahkan di Papua perhiasan itu bukan dari emas, tapi terbuat dari kerang. Jadi perhiasan di Papua itu tidak menggunakan emas, tapi menggunakan kerang. Nah, ini kepala mahkotanya seperti ini. Untuk antinya seperti itu. Nah, ini adalah suatu kerajinan yang berasal dari Museum Indonesia. Kalau dijelaskan memang sangat banyak ya di Eropa, tapi karena waktu yang kurang cukup, jadi kita melihat secara simpel-simpelnya atau singkatnya. Jadi sebelum mengelilingi Taman Mini secara langsung, alangkah baiknya kalau secara singkat datang dulu ke Museum Indonesia untuk melihat secara singkat dari cerita Nusantara. Dan di bangunan Museum Indonesia ini tadi bangunan yang seperti Bali ya, karena dibuat langsung oleh orang Bali. Nah, itu seperti Indonesia. Jadi lain kali kalau mau datang lagi ke Museum Indonesia, silahkan nanti kalau sudah buka ajak teman-temannya untuk belajar tentang budaya Indonesia. Terima kasih Bapak untuk penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk saya dan teman-teman saya yang sedang menonton. Ya, sama-sama deh. Sekali lagi terima kasih ya Pak. Sama-sama, jangan lupa datang kemari ya, nanti ajak temannya. Indonesia saat ini secara de facto dibagi menjadi 34 provinsi. Di antaranya memiliki status yang berbeda-beda. Daerah Istimewa Aceh, Daerah Istimewa Yogyakarta, Papua Barat, Papua, dan DKI Jakarta. Kenapa bisa berbeda ya? Nah sobat, masih penasaran nggak tentang Indonesia? Wah, ternyata Indonesia itu kaya banget ya sobat. Ragu banget Rof jadinya sama kekayaan Indonesia. Jadi pengen tahu nih semua tentang Indonesia? Dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan Indonesia yang begitu megah. Keragaman budaya yang begitu mempesona. Tak akan ada habisnya. Aku cinta Indonesia.